Yesus Kristus. Selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bapak Ibu, para pelayan yang kami hormati, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti perayaan Ekaristi penutupan jenazah bagi mendiang Ibu Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit yang hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Situmorang SC secara agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, kami tetap mohon dukungannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya layak untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa dibentuk buku panduan, tadi sudah dibagikan oleh tugas kami. Kemudian yang tidak bisa hadir tetap bisa mengikuti siaran kami live Instagram kami PMS_exclusive_official. Sekali lagi Instagram kami, live Instagram kami PMS_exclusive_official. Selamat mengikuti. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita berdiri bersama-sama untuk melakukan pembukaan. Teristimewa keluarga yang dalam keadaan berduka, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita berhimpun di sini dekat dengan jenazah saudari kita Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit yang sudah mengalami begitu banyak rahmat dari Tuhan. Usia yang panjang adalah salah satu yang mungkin boleh dikatakan yang paling menyolok. Tentu ada begitu banyak hal lain yang jauh lebih bermakna daripada usia itu. Ia telah mengabdikan diri, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya.
Kita bersyukur atas orang-orang yang boleh merasakan kebaikan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita dengan perantaraan Oma Kasih. Tapi kita juga saudari dan saudaraku menyadari bahwa kita adalah manusia yang tentu saja memiliki kerapuhan, ada kelemahan-kelemahan. Selain dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kadang-kadang kita justru lalai di dalam melakukan hal-hal yang menggembirakan orang. Kalau demikian itu, saudari dan saudara, layak juga pada kesempatan ini bukan untuk mengingat-ingat kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh saudari kita, tetapi memohonkan rahmat dan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih, agar berkat kemurahan hatinya saudari kita sungguh dimurnikan, supaya berkenan di hati Tuhan untuk diterima dalam kemah abadi. Maka saudari dan saudara, marilah kita bersyukur atas segala karya Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita lewat saudara kita ini, dan mari kita mohon rahmat pengampunan untuk segala kekurangannya selama hidup. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita sesali kelalaian dan kekurangan dan dosa-dosa kita terhadap Tuhan dan sesama, terutama yang kita pernah lakukan kepada saudara kita Oma Kasih yang sudah mendahului kita. Kita mohon rahmat belas kasih dan pengampunan dari Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami. Teristimewa atas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi saudari kami Oma Kasih, yang hari-hari ini sudah menyelesaikan perjuangan hidup yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur pula atas segala teladan baik yang pernah Ia berikan bagi kami. Kami berterima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Dan kami mohon, semoga Tuhan sendiri berkenan atas amal baktinya sepanjang hidupnya, serta menyempurnakan segala hal yang belum secara sempurna Dia kerjakan. Berkenanlah Tuhan memberikan pula rahmat pengampunan bagi saudari kami, dan semoga berkat doa-doa kami, Engkau menerima saudari kami ini dalam kehidupan kekal yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dipersilahkan duduk dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal,
supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus dan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seandainya tidak demikian, tentu aku telah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Saat-saat seperti sekarang ini kan sebenarnya kita lebih siap-siap untuk bergembira ya, merayakan Natal, ya kan? Suasana di mana-mana itu ceria, pernak-pernik di mana-mana kita bisa melihat adalah ya hiasan-hiasan yang boleh dikatakan menunjukkan adanya kegembiraan. Tapi kita di sini berkumpul saudari dan saudara, mungkin suasananya sedikit berbeda. Tetapi bisa juga rekan-rekanku sekalian, ini kita lihat sebagai peristiwa yang menggembirakan. Tentu bukan dengan lagu-lagu yang membuat orang larut dalam suasana yang ringan, tetapi agak sedikit istilahnya ya tidak heboh lah gitu ya kan. Bisa juga saudari dan saudara dalam peristiwa ini sesungguhnya ya kalau kita mempersiapkan diri kita merayakan Natal, ya kita merayakan juga sesuatu yang sekarang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk dialami oleh saudari kita Oma Kasigit. Kematian saudari dan saudaraku sekalian adalah suatu jalan untuk mengalami sesuatu yang baru. Maka kalau kita dalam waktu sangat dekat merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah kita, ya inilah saudari dan saudara yang datang membarui kehidupan kita. Dia yang lahir di dalam kemanusiaan supaya dia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjalani hidup yang pantas, hidup yang berkenan di hati kita. Maka rekan-rekanku sekalian, kita yang mengikuti Kristus setelah kita lahir secara manusiawi di dunia ini, dengan dibaptis kita lahir secara dilahirkan sebagai putra-putri yang berkenan kepada Tuhan, yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan lagi seperti pendahulu kita, nenek moyang kita dari segi darah dan daging, yaitu Adam dan Hawa. Kita mengikuti Kristus Adam yang baru, yang mengatakan iya kepada setiap kehendak Allah, yang mencari apa yang diinginkan Tuhan. Tentu saja ialah untuk menyebarluaskan kebaikan, mengerjakan berbagai macam kegembiraan di dalam hidup. Maka saudari dan saudara, Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit adalah juga seorang yang sudah lahir secara baru, lahir secara manusiawi 92 tahun yang lalu, gitu ya. Tadi dibisikin oleh Kiki kepada saya, umurnya berapa toh? Omanya 92. Dan selama 92 tahun saudari dan saudara, Oma Kasigit di tengah-tengah kita bukan hanya sebagai manusia-manusia biasa, tetapi sebagai seorang pengikut Kristus. Tadi saya tanya juga kepada Iki, dibaptisnya kira-kira waktu umur berapa ya? Ya hampir pasti ketika sudah dewasa, hampir pasti. Karena yang menjadi pengikut Kristus di daerah kita ini, ya umur begitu kemungkinannya besar, kemungkinannya sudah dibaptisnya itu sudah dewasa. Kalau Om Matina ini baptisnya waktu masih muda ya, udah dewasa juga ya kan, 80 berapa gitu, sedikit lebih muda ya. Nah, saudari dan saudaraku terkasih, saudari kita Oma Kasigit juga sekali lagi saya katakan bukan hanya sebagai seorang manusia,
tetapi manusia yang mengikuti Kristus, yang telah mengalami kelahiran baru. Nah, sebagai orang-orang yang sudah lahir secara baru, maka saudari dan saudaraku, kita diberi janji. Janji apa? Yang kita dengar dalam bacaan Injil. Di tempat di mana aku berada, di situ pun aku ingin murid-muridku berada. Kita dilahirkan di dunia ini, saudari dan saudara. Tuhan telah datang menjadi manusia, lahir sebagai manusia biasa seperti kita, supaya bersama-sama dengan Dia kita mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang lebih luhur, sesuatu yang lebih agung, yaitu Tuhan sendiri. Dari mana Dia berasal? Kita tahu bagaimana Yesus mengatakan Dia berasal dari Bapa dan Dia akan kembali kepada Bapa. Dan kita, saudari dan saudara, diajak oleh Yesus, dituntun oleh Yesus, dibimbing oleh Yesus, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia kepada asal dari kehidupan, ialah Bapa, yang adalah sumber kehidupan. Maka saudari dan saudara, kalaupun ada kegelisahan yang mungkin dirasakan oleh keluarga, yang juga ditangkap oleh Yesus dalam diri para murid, seperti kita dengar dalam bacaan Injil, Yesus kan sedang menyampaikan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya, dan mereka menjadi gelisah. Tentu saja saudari dan saudara, setiap orang menginginkan kebersamaan yang baik, pengalaman-pengalaman yang indah. Itu kalau boleh semakin lama semakin baik. Malah kalau boleh gitu, jangan sampai ada ujung dari suatu kebersamaan. Kita ingin selalu bersama-sama dan meneruskan segala yang baik. Tetapi Yesus tidak untuk selamanya bersama-sama kita di dunia ini. Demikian pun kita tidak untuk selamanya di dunia ini. Kadang-kadang saudari dan saudara, walaupun sudah panjang kesempatan untuk bersama-sama, kita ingin menjadi lebih lama lagi. Maka mungkin saja ada kegelisahan yang kita rasakan. Tetapi Yesus, saudari dan saudara, dalam bacaan Injil yang kita dengar, menghibur para murid supaya mereka tidak gelisah. Karena apa? Karena kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi para murid. Maka keluarga yang ditinggalkan oleh Oma Sigit, saya kira ya mungkin saja masih ada kegelisahan kecil. Mungkin bukan tentang Oma Sigit ya kan, udah umur panjang begitu. Oke, dijanjikan Tuhan kedamaian abadi baginya. Barangkali adalah yang kita menjadi kegelisahan keluarga adalah bagaimana kelanjutan kebersamaan kerabat yang ditinggalkan. Untuk itu pun saudari dan saudara, tentu sama, tidak perlu kita menjadi gelisah. Karena hidup kita di dunia memang sifatnya sementara, kendati sementara. Bila kita jalani dengan sungguh-sungguh, akan menjadi persiapan-persiapan, langkah demi langkah yang konkret untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Untuk itu, keluarga yang terkasih yang masih dalam keadaan duka, saya ajak Anda sekalian untuk mensyukuri rahmat yang telah Tuhan kerjakan di dalam keluarga Anda. Seorang ibu, seorang oma, seorang saudara yang telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Silahkan meneruskan segala perbuatan baik itu, memeliharanya dengan sungguh-sungguh di dalam kebersamaan keluarga yang ditinggal, bahkan kalau boleh membuatnya menjadi lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Kalau ada hal-hal yang masih kita anggap sebagai kelemahan, kekurangan dalam diri saudari kita, Oma Sigit, adalah tugas keluarga dan kerabat untuk mengupayakan perbaikan. Dan kita berdoa supaya kita tidak berada dalam kegelisahan hati, karena kita tahu perjalanan kita adalah menuju rumah Bapa. Kristus Tuhan telah mendahului kita, dan kita kalau mengikuti Dia di jalan yang benar, kita akan sampai pada tempat yang sama. Mari kita mohon rekan-rekanku sekalian, agar Tuhan berkenan dalam kemurahan hatinya memurnikan saudari kita seluruhnya, jiwa dan raganya, agar menjadi jiwa dan raga yang dibangkitkan pada akhir zaman.
Dalam syahadat kita mengatakan bahwa kita percayakan kebangkitan orang mati, bahkan kebangkitan badan. Badan kita ini, saudari dan saudara, akan dibangkitkan oleh Tuhan, diberi wujud yang baru, wujud yang pantas untuk masuk di dalam kerajaan tersebut. Nah, kalau seorang dari antara kita sudah mendahului kita menuju rumah Tuhan, maka tidak perlu gelisah. Karena apa? Ya kalau seseorang sudah lebih dahulu pergi ke sana, seperti kita di dunia ini ya, kalau kita mau pergi dolan kemana gitu kan, kan ada itu tim advance gitu ya kan, lebih dulu ke sana gitu ya, untuk tahu situasinya, untuk tahu jalannya, menyiapkan berbagai macam hal. Nah, sama sebenarnya boleh dibandingkan seperti itu ya. Orang-orang yang sudah mendahului kita itu justru menjadi harapan bagi kita. Oh, sudah ada yang lebih dahulu menempuh jalan itu, sudah ada yang sampai di sana. Para kudus yang dalam gereja begitu banyak namanya, ya kan? Maka para pendahulu kita ini, saudari dan saudara, yang sudah menuju kepada Tuhan justru membuat kita menjadi lebih mantap. Oh, sudah ada orang yang sudah mengalami, sudah ada orang yang tahu jalan, sudah ada orang yang merasakan. Maka ini justru membesarkan hati kita bahwa ya hal-hal yang kita kerjakan di sini nanti akan juga bermuara ya, pada tempat yang sama. Maka saudari dan saudara, kita semoga Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasihit menjadi seorang pendahulu bagi kita, karena dia sudah menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Maka kiranya layak juga kita harapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dapat kita terima berkat perantaraan para pendahulu kita, berkat perantaraan Oma Kasihit yang sudah menyelesaikan perjuangan hidupnya di dunia ini untuk disambut oleh Tuhan dalam kemuliaan surga. Semoga kita yang ditinggalkan tetap bertekun melakukan tugas-tugas yang masih harus kita kerjakan. Semoga karena sudah ada orang-orang yang sudah mendahului kita mengalami kemuliaan surgawi, kita menjadi lebih termotivasi untuk mencapai hal yang sama. Dan semoga dengan demikian di antara kita bukan kegelisahan yang terjadi, melainkan kegembiraan, kemantapan hati, rasa syukur, ya, keberanian untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita. Semoga kita beroleh berkat dan perlindungan berlimpah dari Allah yang Maha Pengasih. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengarkanlah kami anak-anak-Mu yang berhimpun di dekat jenazah saudari kami Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasihit yang telah Engkau panggil, yang telah menyelesaikan ziarah hidup. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Kami mohon, sudilah kiranya Engkau menerima arwah Mami dan Oma kami yang tercinta, Ibu Maria Ambrosia Nini Elia Kasihit, ke dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Allah Bapa sumber sukacita kami, terimalah hamba-Mu Ibu Maria Ambrosia Nini Elia Kasihit yang menjadi pengikut putra-Mu yang setia sepanjang hidupnya, hidup dalam kesederhanaan dengan penuh iman dan cinta, dan menjadi pemersatu dan tauladan bagi kami keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, hantarkanlah Ibu Maria Ambrosia Nini Elia Kasihit yang telah Kau panggil ke dalam kerahiman-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya. Semoga anak-anak dan cucu-cucunya hidup rukun, selalu, dan saling mengasihi dan tolong-menolong. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan dan semua orang yang telah berbuat baik kepada saudari, mami, emak, makco kami,
Semoga selalu Kau beri kesehatan dan selalu dalam perlindungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan doa-doa permohonan yang kami aturkan kepadamu, sudilah Engkau mengabulkannya secara berlimpah. Berkat kemurahan hati-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih, kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persembahan. Saudari dan saudaraku, agar persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Berkenanlah Engkau Tuhan memandang persembahan kami, roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Kami persatukan pula dalam persembahan ini amal bakti, perbuatan-perbuatan baik, segala pengabdian dan usaha keras dari saudari kami, Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit sepanjang hidupnya. Semoga hal itu berkenan di hati-Mu serta berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung
bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Kau." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasih, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjukannya lama kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan besertamu. Dan juga salam damai satu sama lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Saudari dan saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga kita yang menyambut tubuh Kristus dilindungi dan diantar hingga kelak kita masuk dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan ambil bagian di dalam komuni suci. Yang diperbolehkan menerima komuni adalah yang sudah dibaptis secara Katolik ataupun yang sudah menerima peneguhan secara Katolik. Terima kasih.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan bersama, atas santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Juga kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau kerjakan secara istimewa dalam kehidupan saudari kami, Mama Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit, yang kami kasihi, yang sudah menyelesaikan ziarah hidupnya dan menuju kepadamu. Semoga Engkau menyambut dia dalam kemah-Mu yang abadi, dalam kemuliaan yang Engkau janjikan. Kau satukan dengan para kudus-Mu di surga, serta menjadi pendoa bagi kami yang ditinggalkan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tidak akan memberkati jenazah saudari kita, selanjutnya menaburinya dengan wewangian supaya jenazah saudari kita diterima Tuhan dalam kemah. Anda boleh mengikuti dari buku panduan halaman 65. Dari buku panduan halaman 65. Saudari dan saudaraku sekalian, Tuhan telah memanggil saudari kita, Oma Maria Ambrosia Nini Elia Kasigit. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini, kita meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar saudari kita kepada Bapa. Kita berdoa agar ia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan-Nya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan atas janji baptis yang pernah dia ucapkan dan hidupi selama ini. Siramilah Tuhan hamba-Mu ini dengan air kehidupan, agar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia. Dari bumi aku berseru kepada-Mu Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, jiwaku percaya akan sabda. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah. Kami mohon pula berkatilah bunga-bungaan ini ya Tuhan, agar menjadi lambang persembahan saudari kami yang berkenan padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang telah menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus hamba-Mu. Hamba-Mu ini telah Engkau panggil menghadap. Maka kami mohon, utuslah Roh-Mu yang kudus untuk memberkati hamba-Mu ini
Oma Maria Ambrosia Nini Elia kasih, kuduskanlah jenazah agar ia Engkau bersihkan dari segala dosa dan hukuman, serta semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas karya baik yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, teristimewa dalam kehidupan saudari kami yang sudah menyelesaikan tiara hidupnya. Semoga kelak kami Kau perkenankan pula bersatu dengan semua para pendahulu kami, berbahagia bersama Engkau dalam surga dengan pengantaran Kristus Tuhan. Saudari dan saudara serta keluarga, kami undang untuk mengaburi jenazah saudari kita dengan pewangian. Silakan diatur oleh keluarga, dan nanti setelah itu baru kita menutup Ekaristi dengan berdoa. Jangan panjang. Ya. Kim, permisi. Mereka
Sudah bis. Mohon berkat. Tuhan sertamu. Semoga saudari dan saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, demikian untuk ibadah pemberkatan Cibok dan Putu Peti yang pada sore hari ini yang telah dipimpin oleh Romo Yusef Situmorang SC. Selanjutnya akan disampaikan ucapan terima kasih dari wakil keluarga, akan diwakili oleh beliau Bapak Andi. Akan diwakili oleh Bapak Ananda. Oh, Ananda. Baik.
dipersilahkan dari wakil keluarga. Monggo. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yusak. Terima kasih Romo sudah menyediakan waktu untuk melayani kami sekeluarga. Juga pada tim ujian dari kelas. Terima kasih pimpinan yang ya. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kita bersama-sama mengiringi pergian rumah. Untuk terakhir kalinya kita bertemu di sini. Terima kasih juga atas segala doa-doa dari Bapak Ibu sudah berkenan di sini untuk ikut bersama-sama mendoakan rumah kita tercinta. Semoga rumah kita sudah damai di surga bersama kita, bersama Papi dan semua orang yang sudah meninggal sebelumnya. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu yang sudah mungkin dari jauh juga sudah datang bersama-sama dengan kami untuk ibadah ini. Sedikit dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama dari keluarga bersama Romo dan juga tim dari penghiburan. Dipersilakan. Mari untuk keluarga besar